Jadi setiap tahun yang kita coba tawarkan adalah ACID ini selalu memberi warna yang berbeda, gitu ya. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Protox hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini kita kembali lagi road to persiapan acara ARC ID 2025. Kita akan masuk ke sesi diskusi kita, dan di sini saya akan menyapa keempat narasumber kita. Di sini yang pertama ada Pak Firman Herwanto sebagai Program Director ID 2025. Selamat siang Pak Firman. Selamat siang, Mbak Liza. Sorry, ya Selamat videonya siang. belum kelihatan. Oke, udah mulai pusing-pusing Pak sedikit Pak. Udah mulai Nah, cemas-cemas. mulai seru lah. Oke, udah mulai seru ya. Oke, dan yang narasumber kedua di sini ada Pak Alvar Mensana ya, sebagai kurator AKID 2025. Selamat siang Pak Alvar. Selamat siang Mbak Lisa, teman-teman Katalog Pro. Selamat siang Pak. Dan di sini kemudian kita kehadiran juga Mas Antonius Richard Rusli sebagai kurator RID 2025. Selamat siang Mas Richard. Ya, terima kasih kesempatannya. Halo, bro. Terima kasih kembali Mas Richard, dan juga tentunya Pak Arif Sofyan Rudiantoro sebagai Project Director Kids Exhibition. Selamat siang Pak Arif. Halo Mbak Ziza, selamat siang, kabar? Alhamdulillah sehat, semua sehat ya Pak ya. Agak sedikit cenut-cenut dikit doang gitu ya Pak. Oke, baik. Dan nih saya mau penasaran, karena ini tinggal 10 hari lagi nih menjelang pameran festival arsitektur yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman semuanya. Nggak hanya teman-teman yang di Jakarta aja, tapi di luar Jakarta juga antusiasmenya juga cukup tinggi. Saya mau masuk dulu nih ke Pak Firman nih Pak. Seperti apa nih Pak keseruan AKID 2025, dan bagaimana nih persiapannya secara keseluruhan nih Pak Firman? Silakan Pak. Iya, selamat siang, Mbak Liza. Kalau dibilang Ya, seru Pak. sih udah pasti seru, karena tiap tahun ini acara tahunan kita gitu ya. Jadi biasanya seminggu sebelum acara itu hektiknya udah luar biasa. Cuman kali ini ternyata bukan seminggu sebelum, Mbak, tapi bisa 3 minggu sebelumnya udah teman-teman udah apa namanya Udah panting lah. mikir-mikir gitu ya. Dan ini kemarin yang salah satu keunikan kita adalah karena kalau perbedaan dari tahun lalu kita buka 2 hall di ASBSD, kali ini kita buka 3 hall, dan teman-teman kurator kita nih Mas Richard, Mas Alvar, dan Pak Pep ini semangat sekali gitu ya dengan desain-desain yang unik ya untuk mengkurasi seluruh memberikan tema dari acara ini. Dan salah satu fiturnya itu yang saya nggak perlu spill sekarang gitu ya, tapi fiturnya ini akhirnya membutuhkan pembangunan yang cukup complicated, dan kita sudah harus mulai dari beberapa hari lalu kalau nggak salah, Mas Arief ya, kita harus marking di tempat. Jadi excitementnya luar biasa, dan teman-teman di IAI sendiri juga nggak sabar nih, tinggal 2 minggu lagi kita mulai. Wah, menarik. Nah, Pak Firman, kita yang seperti kita tahu nih, ARC-ID kan banyak jadi ajang berkumpulnya teman-teman arsitek, nggak hanya yang di Jakarta, tapi juga di luar daerah. Nah, kalau dari teman-teman IAI daerah sendiri, seperti apa Pak excitement-nya mereka menyambut ARC-ID 2025 ini Pak? Ya, kemarin kita di sekitar 2 bulan lalu, biasanya kita buka untuk apa namanya keterlibatan dari teman-teman IAI dari daerah, terutama dari beberapa region yang kita kumpulkan. Jadi total kita IAI itu sekarang ada 6 region yang terbagi dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua. Dari 6 region itu 4 menyatakan minat, 4 atau 5 menyatakan minat gitu untuk kontribusi untuk membuat desain booth-nya mereka masing-masing. Dan ini kami ngelihat, wah ini seru sekali nih. Tadinya gambaran saya mungkin kurang dari 3 gitu ya, tapi ternyata excitement-nya luar biasa, sehingga kita juga buka booth-booth tersebut untuk teman-teman dari beberapa region. Lalu kemudian kita di hari ketiga itu kita akan ada rapat koordinasi pimpinan nasional, Rakorpimnas, di mana nanti akan dihadiri juga oleh teman-teman dari 34 provinsi serta delegasi masing-masing. Jadi memang acara perhelatan tahunan ini dari IAI juga mengenerate teman-teman dari provinsi-provinsi lain untuk hadir juga nih. Jadi selain acara yang sifatnya rapat-rapat resmi, rapat-rapat penting dari asosiasi,
tentunya kami akan menyelipkan kegiatan agenda yang lebih santai juga gitu ya, acara yang sifatnya social gathering, kemudian mereka bisa berkunjung ke pameran-pameran di 4 hari nanti gitu ya. Termasuk juga kita akan bikin trip, architecture trip selama setengah hari di hari Sabtu itu, yang nanti teman-teman dari daerahnya juga akan bisa ikut serta gitu. Nah, jadi excitement-nya kalau dulu cuma mungkin hanya 2 hari gitu ya untuk rapat dan conference. Kalau sekarang kita pengen bikin program yang bisa stretch waktunya sampai dengan 4 hari, jadi teman-teman dari daerah juga bisa datang lebih lama di acara kita. Gitu, Mbak. Betul, betul. Karena saya dapat bocoran ya, ada teman-teman katalog pro juga yang kita cukup banyak kita kenal dari Makassar, dari Bali. Itu mereka buat sekarang pada bilangnya, wah untuk angka di tahun ini kayak kita harus 4 hari Mbak gitu. Iya, seru banget. Karena ada architecture tripnya ya di hari Sabtu berarti. Iya, ada. Ya. Oke, dan itu nanti akan tripnya ke teman-teman arsitek yang ada di Jakarta kah? Atau memang dibikin trip di sekitaran di daerah bisnis saja? Kita ada dua macam trip, Mbak, yang nanti kita tawarkan ya. Jadi nanti buat teman-teman yang berminat untuk menghadiri salah satu karya yang kemarin tahun lalu menerima penghargaan IAI Award di tahun 2024. Ini ada trip yang kita bawa ke area Kampung Kunir di Jakarta. Yang nanti diakhiri tripnya dengan hadir di salah satu spot karya Mas Richard nih di Jakarta. Nah, itu satu trip yang cukup menarik ya. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua nanti ada juga trip yang lebih kepada experience untuk heritage trail, Mbak, di kawasan Banten dan sekitarnya. Jadi startnya nanti dari mana? Dari stasiun kereta, dari KRL, nanti kita berangkat ke satu spot di sana. Nanti ada teman-teman dari Badan Pelestarian yang akan mendampingi untuk bercerita tentang heritage trail tadi. Jadi seru juga nih dua trip yang berbeda pendekatan gitu ya. Dan jadi teman-teman bisa experience dua hal yang berbeda gitu. Boleh dipilih nanti. Wah, menarik. Nah, lanjutkan ini dulu untuk arsitektur trip sebelum kita masuk ke instalasi pameran. Karena menarik, karena ini kan baru, ibaratnya program baru di tahun 2025 ini berarti ya, Pak Firman. Dan berarti semua orang bisa ikutan dengan berapa kuota yang disediakan, Pak? Atau memang harus ada kuota terbatas dan juga pendaftaran seperti apa? Itu ya nanti bisa mendaftar ini ya, onsite nanti ya. Nanti kita akan buka registrasinya. Nanti kita lihat ada berapa orang yang akan ikut, nanti kita coba atur untuk transportasi dan sebagainya. Tapi nanti teman-teman tim akan mempersiapkan itu nanti dia onsite. Wow, menarik nih. Tahun 2025 AKID beda lagi gitu ya. Beda lagi. Nah, kalau misalnya dari Pak Firman sendiri nih Pak, kalau melihat AKID tahun 2025, tentunya dengan tema-tema yang setiap tahunnya berbeda gitu kan. Apalagi yang sekarang performatif archipelagus gitu. Mungkin sebelum kita masuk bagaimana Pak Alfa dan Mas Richard menilai gitu ya dalam sebuah instalasi pameran, kalau menurut Pak Firman sendiri, tadi selain tadi banyak kesulitan, banyak akhirnya desain-desain yang menarik gitu, seperti apa nih keseruan yang di pameran AKID 2025 kali ini? Terkait tadi ya temanya ya, archipelago ya. Ini kalau saya nggak salah dengar nih dari para kurator kita nih. Jadi karena memang acara ini mengangkat tema archipelago atau kepulauan yang memiliki keunikan masing-masing gitu ya. Jadi kami kan memperlakukan para eksibitor ini yang memenuhi area 3 hall kita ini seakan-akan sebagai archipelago, sebagai bagian dari kepulauan yang memiliki keunikan sendiri juga. Jadi performance mereka menjadi hal yang paling penting gitu ya. Jadi terbayang kalau kita punya hall seluas itu gitu ya, lalu kita ada sekitar ratusan eksibitor yang tampil, dan mereka tidak hanya tampil secara pasif, tapi juga aktif. Mereka menampilkan kekuatan dan keunikan produk masing-masing. Dan ini mereka terbagi juga di beberapa area-area talk dan area-area discussion pods gitu ya, yang nantinya akan menjadi satu diskusi mungkin ya, satu experience yang menarik buat para pengunjung hadir dan bisa tahu langsung gitu. Kalau kita ke pameran bahan bangunan, mungkin kita hanya sekedar lewat mendapat brosur lalu selesai. Tapi kalau di AKID pengalaman itu sedikit kita
modifikasi gitu ya, sehingga nanti pengunjung yang datang juga bisa mendapat experience berbeda. Kurang lebih gitu Mbak Ziza. Wah, terima kasih banyak Pak Firman. Tapi nanti yang Oke, spill banyak pasti kurator nanti ya. Nah, itu dia. Saya baru mau masuk nih ke Pak Alfa dalam Mas Richard nih. Udah seperti apa nih migrainnya para kurator menilai instalasi-instalasi pameran di AKI 2025. Oke, terima kasih Pak Firman. Jangan kemana-mana dulu. Saya akan masuk ke Siap. Pak Alfar dan juga Mas Richard. Nah, Pak Alfar, boleh nggak diceritain nih seperti apa bagi para kurator menilai instalasi-instalasi pameran AKI di tahun 2025 kali ini, Pak? Silakan, Pak. Makasih Mbak Cica, siang teman-teman Iya. semua. Kami dari pihak kurator memang menjadi bagian tanggung jawab kami kan. Kita sudah mengusung tema, terus kita mengkurasi booth-booth, ya kan. Mungkin Betul. setelah melihat atau mempersiapkan pemasukan desain dari arsitek, dari desainer, daripada eksibitor itu, dari mengkurasi 1, 10, 20, ke 30, sampai saat ini kita ada di 140 sekian. Kita banyak pertanyaan gitu loh, boleh nggak ada ininya, boleh nggak ada itunya. Terus kita bilang, kok jadi rame sih gitu. Itu yang mungkin ke 10 pertama. Terus kita juga sadar diri kok, kayaknya semua performatif ini atau performance ini, kosakatanya ini benar-benar dibaca sama para eksibitor, para arsitek. Jadi di setiap booth itu mereka punya aktivitas sendiri. Mereka membuat, nih kalau saya spill dikit gitu ya, mereka membuat kayak semacam area diskusi mereka sendiri. Mereka mempersiapkan ada display bagi produk-produk mereka. Produk-produk itu banyak, ada area-area kosong yang memang para pengunjung itu dapat mensimulasikan, memegang materialnya, atau mereka bisa mereka bisa dudukin, mereka bisa testing atau mungkin disinarin, entah itu produknya ya, entah itu mungkin kaca atau aluminium dan lain-lain, produk pintu atau produk atap. Jadi menurut saya teman-teman arsitek itu benar-benar take it seriously gitu. Padahal pertamanya kita mikir, desainnya kayak begini, kok desainnya kayak begitu. Tapi waktu kita mulai 10, 20, kayaknya ternyata yang kita usung itu jadi beneran gitu loh. Tapi kita sadar gitu loh. Ini performance gitu. Terus kenapa mau ada itu, kenapa ada ini, kenapa ini banyak banget gitu loh. Nah jadi kita jadi sadar sendiri setelah beberapa booth kita yang kurasi, kita pikir, wah ini seru bener gitu. Karena mereka itu menarik kosakata performance itu berbeda-beda. Dan itu exactly yang kita cari. Wah, jadi semuanya akhirnya berani menampilkan ya, Pak Alfar ya, di AKI 2025 ini, apa aja kemampuan dari masing-masing atau kelebihan dari masing-masing produk, dari teman-teman arsitek pun yang mendesain booth akhirnya juga ingin mengeluarkan semua kemampuan mereka dalam mendesain seperti itu ya. Menjawab semua tema dari performatif Archipelagus ini. Nah, kira-kira nih, kalau dari Pak Alfar sendiri, dan mungkin di sini Mas Richard juga ada, pasti penilaiannya akan berbeda nih mengenai penilaian atau mengkurasi setiap booth gitu. Nah, dari sisi Pak Alfar sendiri, yang menarik apa nih Pak dari sebanyak 140 booth yang ada, yang akhirnya menarik untuk di tahun 2025 ini, untuk di tahun ini? Mereka punya jadi punya ruang-ruang tersendiri ya. Si booth-booth ini jadi punya karakter tersendiri yang mereka bisa, bukan hanya sekedar trade show menurut saya, jadi bukan hanya melihat, jadi orang tuh bisa masuk, mereka bisa duduk di dalamnya, mereka bisa benar-benar engage bersama dengan contact gitu kan, in contact with the materials gitu loh. Itu kayaknya menarik sih, itu yang saya banyak lihat, itu yang berbeda yang berbeda tahun ini sih menurut saya. Wah, terima kasih. Berarti bakalan tiap booth akan mempunyai atau menyajikan pengalaman yang berbeda ya. Wah, oke. Mungkin kita ke Mas Richard. Mungkin kalau dari Mas Richard seperti apa nih untuk penilaian atau kurasinya di pameran AKI di 2025 ini, Mas? Mungkin perlu dipahamin dulu ya. Jadi sebagai arsitek itu kan kita dinilai dari hasil karya. Booth di RSID yang membuat berbeda adalah ini bukan cuma booth, tapi selalu menjadi sebuah instalasi. Nah, instalasi ini sendiri adalah sebuah kanvas bagi arsitek itu untuk menunjukkan pola berpikir, pola desain. Nah, it's very interesting because everybody will take it very seriously. Jadi kita kalau dalam arsitektur itu kita ada bilangnya the glorious necessary gitu. Sometimes itu benar-benar architecture folly gitu. Jadi
kita make something and when you really ask about it, is it necessary? Maybe yes, maybe no. Gitu. Cuman kita akhirnya diwadahi oleh IAI gitu, diberikan sebuah kanvas di mana kita boleh diberikan lampu hijau gitu ya untuk berkreasi dalam wujud kolaborasi gitu dan diwujudkan gitu, sehingga parameternya itu bukan cuma seberapa menariknya ini dan itu gitu, tapi setiap tahun istilahnya instalasi itu sendiri menjadi sebuah karya architecture temporarily that is built, sehingga dari tahun ke tahun ada benchmark yang harus dicapai gitu. Jadi apa yang membuat parameter kemenangan tahun ini adalah sesuatu yang mungkin tahun lalu belum dieksplor gitu. Nggak necessarily cuma soal bentuk atau desain, tapi bagaimana caranya manifesto dari arsitektur temporary ini bisa diwujudkan, dan attractiveness atau performative seperti apa yang bisa diberikan kepada bukan cuma pengunjung gitu, tapi istilahnya menjadi sebuah milestone bersama yang tidak tertulis itu bagi para desainer. Jadi adu ego juga. Jadi this is very interesting dan bisa nge-push bagaimana sih cara eksplorasi ruang itu bisa diwujudkan dalam pameran temporer dipayungin oleh acara Ars ID IAI. Jadi kita justru menunggu surprise-nya gitu. We already know the design, but again, like I said, execution juga bagian dari ini build temporary project, sehingga nilai-nilai dari eksekusi itu sendiri juga menentukan hasil. Kira-kira seperti itu, Ibu. Wah, oke. Terima kasih Mas Richard. Menarik ya, jadi bikin penasaran nih seperti apa nih nanti akan tampilan instalasi-instalasi dari teman-teman arsitek di ArcID 2025. Nah, Pak Alvar, saya mau balik lagi ke Pak Alvar mengenai kurasi, dan mungkin kan tadi sempat Pak Firman juga sampaikan di sini juga teman-teman dari luar daerah pun juga menyambut dengan baik gitu kan. Berarti ada teman-teman juga dari luar daerah yang instalasi juga memberikan kontribusi instalasi di dalam ArcID 2025 ini. Nah, penilaian aja kan seperti apa sih Pak mengenai masing-masing dari instalasinya itu seperti apa, kemudian seberapa jauh, karena kan ya tadi seperti Pak Alvar bilang performatifnya akhirnya dibaca sama teman-teman semua, jadi lebih lebar, jadi lebih banyak lagi nih. Mereka jadi lebih banyak kesempatan untuk menampilkan keahlian-keahlian mereka yang tentu desain-desain dengan desain-desain menarik. Itu ya Pak Alvar. Yang dari luar itu sebenarnya mungkin ya tadi mungkin yang Pak Richard jelaskan, mungkin itu juga applied ya, mengena terhadap semua karya-karya yang masuk. Jadi memang karya-karya ini kalau boleh dibilang itu ya, saya sih melihatnya banyak karakter modern. Jadi bukan artinya mereka dari yang dari di luar kota itu yang memberikan masukan desainnya, itu bukan berarti mereka sangat banget beridentitas, tapi ada juga yang memang kayak misalkan ada yang kemarin tuh dari IAI, dari region region 3 ya, itu mereka ya misalkan membawa kayak semacam angkringan di Kalimantan gitu loh. Maksudnya dalam artinya bukan angkringan di Kalimantan, maksudnya Kopi Asia. bagaimana mereka berkongregasi di Kalimantan. Jadi mereka kayak membawa kopi Kalimantan, khusus dari sana mereka bawa, yang memang nggak jual di sini misalkan gitu. Jadi satu booth itu jadi memang karakternya berbeda dengan yang lain. Itu mungkin yang kita lihat itu memang memiliki identitasnya sendiri gitu terhadap booth-booth yang lain. Tapi kalau misalkan mayoritas yang arsitek-arsitek yang dari luar, ada yang dari Bali, ada yang dari Medan gitu kan, ya mereka banyak melihat performance itu dalam kacamata modern sih kalau masih menurut saya. Itu yang kita pengen menilai sebenarnya, ya dilihatnya berbeda-beda. Ada yang benar-benar very keseharian gitu kan, minum kopi, berkongregasi gitu kan, ngobrol, dan mereka buat semacam kayak kayak tempat ngobrol gitu loh, kayak angkringan. Wah, menarik berarti ya. Jadi penasaran nih dengan bagaimana nanti instalasi teman-teman arsitek khususnya di ArcID 2025. Dan tadi sempat Pak Alvar juga bilang, jadi akhirnya ya untuk tahun 2025 ini akan ada 140 instalasi seperti itu dari arsitek-arsitek yang ada di Indonesia secara nasional, berarti ya kan semua teman-teman juga bisa ikutan di sini. Betul, Dan Pak. di sini berarti dari 140 itu termasuk juga ada 3 hall juga yang akan dibuka, berarti itu akan benar-benar menarik semua excitement teman-teman arsitektur untuk bisa hadir dalam ArcID 2025 ini ya Pak ya? 1,3 hektar, Mbak. Jadi itu yang kemarin itu Mas Arief, kalau Mas Arief masih senyum hari ini, 3 hari yang lalu dia nggak senyum. Gitu, dia menjalani setiap
sentimeter di 1,3 hektar itu. Wow. Berarti siap-siap siapin kaki dan koyo ya Pak Arif ya. Karena akan lebih besar lagi hall-nya yang akan diadakan di tahun 2025 ini, dan instalasinya juga tadi berarti cukup variatif dan menarik juga, dan masing-masing juga dari masing-masing booth saya lihat juga mungkin akan membawa temanya masing-masing sendiri gitu, yang menampilkan booth-booth dari mereka gitu ya. Seperti itu. Baik, dan kalau misalkan dari untuk hanya kan kita seperti yang sebelum-sebelumnya nih Pak Alfat, kan kalau kita lihat nggak hanya teman-teman produk dan juga arsitek aja yang ada punya booth di AKID, tapi AKID pun juga mewadahi booth dari teman-teman akademisi gitu dari universitas-universitas. Nah, apakah di tahun ini juga akan banyak teman-teman universitas yang akan join Pak di AKID 2025 ini? Ada Mbak, jadi kita ada booth, ada student exhibition, jadi ada student booth. Nah, di dalam student booth itu saat ini kita sudah menerima ada 13 universitas, dan setiap universitas ini mengirimkan tiga karya mereka yang nantinya kita akan kurasi dan kita pilih gitu loh. Dan ini masih berjalan, jadi deadline itu kita perpanjang sampai hari Minggu. Karena kebetulan desainer booth-nya itu mendesain panelnya jadi lebih banyak, jadi kita bisa lebih memuat banyak karya teman-teman. Dan ini mayoritas dari kampus di luar Jakarta. Wow. Jadi kita juga bisa melihat, jadi bukan hanya sekedar praktisi, biarpun ini acara besarnya IAI gitu ya. Jadi bukan hanya praktisi dan juga trade event, tetapi the incoming architects jadinya. Jadi mereka para mahasiswa yang sedang bersusah payah gitu ya. Kita kata itu lah arki-torture-nya, mereka lagi melewati masalah torture-nya saat ini. Dan mereka itu ya, kita mau lihat identitas setiap kampus di Indonesia itu seperti apa. Jadi kita juga bekerja sama dengan APTARI ya, Asosiasi Perguruan Tinggi Arsitektur. Ya kita juga minta mereka untuk yuk kita berpartisipasi gitu. Jadi nanti ada dari studentnya, lalu ada karya, kita juga punya ada booth komunitas arsitek muda Mbak. Juga bisa dilihat juga, jadi yang masih belajar, arsitek-arsitek muda yang punya ambisi dan juga karya-karya yang fresh ya kan, yang semangat gitu kan. Lalu kita juga punya acara-acara di dalam booth dan juga talk series dan acara 77 yang mendatangkan para narasumber yang berpengalaman ya. Salah satu contohnya itu nanti kalau saya spill satu agenda itu nanti ada acara talk show khusus terkait high rises. Nah, jadi biro-biro perusahaan yang besar mereka akan sharing tentang tentang kemajuan zaman hari ini dan tantangannya untuk di masa depan gitu ya, terkait bangunan tinggi gitu. Jadi spektrumnya luas sekali acara ini, karena ya memang wadahnya dari IAI dan juga CIS itu juga besar ya, wadah dalam artian 1,3 hektar ini, si 3 hall ini, jadi acara pun juga semakin banyak dan spektrumnya semakin luas. Wah, oke. Berarti yang tadi Pak Alfa sempat bilang akan diperpanjang sampai hari Minggu. Berarti masih menerima dengan instalasi dari universitas-universitas lainnya kah, atau memang masih bisa berarti ya? Masih dibuka sampai tanggal 27. 27. Oh, oke. Berarti buat teman-teman universitas masih bisa mendaftarkan diri untuk membuat booth di sana ya. Berarti kami sudah mengirimkan undangan kepada para ketua program studinya. Jadi mohon teman-teman mahasiswa bisa menghubungi kaprodinya masing-masing. Harusnya mereka punya agenda-agenda tertentu, mungkin aja nggak kepegang, mungkin sibuk ya. Tapi itu yang kita harapkan sih, kita akan mendapat pemasukan karya lebih banyak lagi. Wah, menarik. Berarti nggak hanya teman-teman profesional arsitek, tadi teman-teman akademisi juga diwadahi sampai teman-teman arsitek muda. Berarti memang ada booth sendiri untuk teman-teman arsitek muda yang akan menampilkan karyanya mereka gitu ya, berarti Pak Alfa? Ada Mbak Sita. Wow, menarik. Berarti jadi cukup luas kan? Arsitek muda disebutnya, komunitas arsitek muda, dan didesain juga oleh arsitek muda. Wow. Jadi ya kita bisa lihat spektrumnya, jadi menarik sih kalau menurut saya. Jadi AKID itu memang setiap tahunnya ya semakin bervariasi dan lebih semakin luas untuk merangkul banyak pihak kalau menurut saya. Jadi bukan hanya sekedar trade show. Jadi itu yang sepertinya trade show ini malah mulai bukan menghilang ya, tetapi dia lebih merangkul lebih banyak pelengkap gitu ya.
Betul. Jadi bukan hanya sekedar kasarannya ini adalah produk gitu kan, tetapi bagaimana produk itu dipakai oleh arsitek, bagaimana cara mendesainnya, di mana sekolahnya, dan kampusnya seperti apa. Jadi ini adalah spektrum yang sangat luas sekali kalau menurut saya. Wow, menarik sekali. Menambahkan sedikit Dan Mbak Ziza, ya, boleh Pak Firman, monggo Pak. karena tadi ngomong soal arsitek muda, jadi memang Mhm. kita selain arsitek muda Indonesia di ASID 2025 ini nanti sebenarnya kita juga mengundang juga teman-teman dari Four Nation, dari negara-negara tetangga kita, serta aliansi kita di Arkasia, di regional Asia. Jadi ada arsitek muda juga nanti dari Bangladesh, dari India, dari Singapura, dari Malaysia yang juga akan join the talk di sesi arsitek muda itu. Jadi teman-teman yang hadir nanti mahasiswa atau teman-teman arsitek muda Indonesia yang ada juga bisa ngelihat sebenarnya di negara-negara tetangga kita tuh lagi seru ngomongin apa sih. Itulah kita bikin sesinya. Itu Mbak Ziza, tambahan. Menarik. Wah, terima kasih Pak Firman. Dan apakah hanya dari teman-teman yang foundation tadi hanya join the talk-nya, atau memang mereka juga memberikan kontribusi dalam membuat booth juga nantinya? Ada khusus untuk teman-teman yang foundation itu membuat booth-nya masing-masing gitu? Sementara ini belum. Kalau foundation memang kita agendanya lebih kepada rapat ya. Agenda formalnya kita antara asosiasi kita punya agenda rapat, tapi di luar agenda itu kita sediakan sesi untuk delegasi arsitek mudanya bisa sharing dengan teman-teman arsitek muda kita juga. Wah, berarti nggak menutup kemungkinan dong teman-teman arsitek di luar Indonesia pun akan join di AKID 2025 ini berarti ya, Pak Firman ya? Ya, betul. Wow, menarik sekali. Nah, balik lagi nih, Pak Alfa tadi kan juga saya mau ke Mas Richard dulu deh. Penasaran misalnya dari teman-teman Mas Richard, kalau kita lihat kan di sini benar-benar arsitek muda yang banyak karyanya juga nih. Sebagai arsitek muda, seperti apa Mas Richard melihat antusiasme teman-teman untuk join di AKID, dan juga apalagi untuk khususnya untuk teman-teman komunitas arsitek muda yang baru akan mau berkarya gitu, menjumpakan ide-ide desainnya mereka di AKID 2025 ini. Silakan Mas Richard. Mungkin justru kalau sebagai arsitek muda ya, ini acara sebenarnya bukan buat arsitek muda ini acara bergengsinya gitu. Jadi kalau misalnya mungkin Ibu, you have to understand di Southeast Asia itu ASID itu menurut saya paling bagus. Saya udah pergi ke yang di Thailand, udah pergi ke Malaysia gitu. Di Indonesia itu bukan banget sampai semua arsitek itu dia kepo, dia terbang dia ke Jakarta hanya untuk lihat acara ini gitu. Sehingga sebenarnya acara ini seperti kata Pak Alfa tadi ya, ini bukan cuma sekedar expo, melainkan udah jadi asimilasi antara art installation dan product show gitu. Sehingga sama sekali sebenarnya bukan kanvasnya buat arsitek muda gitu. Sedangkan ketika tahun ini dibuka dari Pak Firman dan Pak Alvar semua untuk bisa lebih membuka pintu kepada arsitek muda, besar harapan dari kami adalah arsitek muda ini bisa menjawab tantangan dari kebutuhan tersebut ya, karena membuat instalasi itu bukan urusan mudah ya, karena bukan cuma adu bagus, melainkan juga kita harus mikirin waste, ya, sustainability, delivery, safety ya. Jadi justru instalasi itu sendiri adalah sebuah desain yang sangat serius, karena banyak faktor yang harus dipikirkan selain dari cuma sekedar keindahan dan kecepatan gitu. Itu kira-kira. Jadi kita juga cukup excited karena tahun ini banyak sekali arsitek muda yang makin banyak arsitek muda yang berpartisipasi, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi wadah dari IAI untuk menginspirasi arsitek-arsitek muda di seluruh Indonesia. Gitu. Oke, terima kasih Mas Richard. Dan saya mau nanya nih kembali lagi ke Pak Alvar, Pak. Karena kan memang di AKID ini kita tahu sendiri instalasi tiap produk akan berbeda, tiap booth akan berbeda, dan juga melibatkan teman-teman arsitek dalam mendesain masing-masing booth-nya. Nah, di acara pembukaan AKID nanti ataukah selama 4 hari berjalannya AKID, apakah ada keharusan dari teman-teman arsitek yang menginstalasi booth-nya untuk bisa menjelaskan booth-nya nanti ke masing-masing para partisipan yang hadir nanti? Seperti apa, Pak? Karena pasti teman-teman pengunjung penasaran nih, apa sih konsepnya? Apakah dibuat sesi tersendiri kah? Atau memang teman-teman arsitek yang mendesain memang harus sudah standby untuk menjelaskan bagaimana desainnya nanti? Seperti itu, Pak. Pertanyaan yang seru tuh Mbak Sisa. Nah jadi kalau saya mundur sedikit ya terkait agenda ARC-ID itu, ini terima kasih ke Mas Firman ya sebagai direktur program. Saya itu mungkin beberapa tahun yang lalu nggak pernah kecimpung banyak di ARC-ID.
Tetapi RFID itu tuh selama 4 hari, Mbak. Jadi itu agendanya itu dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Dan setiap jamnya itu ada agenda forum ya, diskusi itu di 4 lokasi yang kita sebut itu adalah ada alun-alun 1, ada alun-alun 2, ada pot 1 dan pot 2. Jadi ada 4 titik lokasi kumpul ya untuk diskusi. Yang alun-alun 1 dan 2 itu luasannya lebih besar dibandingkan diskusi yang mungkin yang lebih intimate gitu ya di pot 1 dan pot 2. Dan itu berjalan dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Nah, dalam 4 hari ini bukan hanya si eksibitor yang akan banyak mempresentasikan produk knowledge atau mungkin launching produk barunya mereka, tetapi mereka juga mengajak arsitek yang mereka kolaborasi untuk mendesain booth-nya itu juga untuk bercerita dan menjelaskan ide di belakang performatif archipelago yang berdampak pada booth mereka masing-masing. Nah, jadi kalau Mbak Sisa bilang apakah ada arsitek, itu banyak sekali Mbak, dan itu agendanya itu akan ditampilkan oleh RFID ya di papan information wall-nya nanti. Jadi itu agendanya akan banyak sekali. Dan Mbak Sisa bilang apakah ada, banyak banget Mbak. Jadi banyak Pasti sekali. ada. Lalu kemarin kita ketemu ada teman-teman, salah satu nih saya spill eksibitor itu adalah dari Saling Silang ya. Jadi mereka itu malah mengundang lagi bintang-bintang tamu dari berbagai macam profesi yang tadi Pak Richard bilang adalah asimilasi dari different profession ya. Jadi ada artis, ada fotografer, ada movie maker, lalu ada product designer, ada interior designer, ada fashion designer. Itu mereka undang untuk berdiskusi. Nah, itu cuma dari satu booth, Mbak Sisa. Di booth yang lain, mereka juga punya acara masing-masing. Dan mereka pastinya mengundang arsitek-arsitek yang mereka ajak kolaborasi untuk membangun dan mendesain booth mereka. Jadi 4 hari ini, kayaknya juga teman-teman media perlu mungkin perlu nongkrong di sini gitu ya. Karena setiap acara ini bukan hanya sekedar trade show, tapi mereka akan diskusikan lebih dalam daripada itu. Jadi menurut saya ini semakin menarik Pak RFID untuk setiap tahun. Makin menarik sih Pak. Jadi jangan sampai ketinggalan ya untuk teman-teman semua untuk RFID 2025, karena banyak banget nih program acara yang berbeda nih. Seperti yang di talk show sebelumnya, mungkin saya akan mengundang Pak Arif. Karena seperti talk show yang sebelumnya, untuk tahun ini ada hackathon, ada SCMA, gitu kan. Conference tentu ada. Dan kemarin kita sudah sempat ngobrol juga dengan masing-masing PIC dari SCMA, hackathon, dan juga conference. Itu menarik sekali akan dibahas mengenai tema-temanya nanti nih. Mengenai tema-tema yang akan dibahas di conference maupun hackathon dan juga SCMA. Nah, saya mau tahu nih Pak Arif, sedikit gambaran mengenai conference yang terlebih dahulu deh Pak. Seperti apa antusiasme sampai sekarang? Apakah masih bisa dibuka pendaftarannya? Seperti itu Pak Arif. Ya, thank you Mbak Ziza. Ya memang di kali ini kayaknya, kalau menurut saya sih ujian ya Mbak. Ujian dalam artian yang baik gitu ya. Ujian untuk kami menjadi lebih besar, namanya Indonesia juga semakin dikenal gitu keluar, terutama dari industri arsitektur ya. Untuk di conference sendiri, memang kita semakin dari tahun ke tahun gitu ya, semakin inklusif Mbak Ziza ya. Itu kita coba pertahankan. Kebetulan memang dari tim CIS juga tidak terlibat dalam penyusunan line up pembicara. Itu kami dapat dari tim PII, tapi begitu kami dapat line up-nya itu kami kaget ya, karena memang pembicara yang dipilih ini luar biasa gitu ya. Terbagi menjadi 2 hari. Nanti hari pertama topik pembahasannya lebih besar, yaitu Urban Forum. Di hari kedua berbicara lebih spesifik, yaitu mengenai Architecture Forum gitu. Kita excited banget, pembicara-pembicara kita juga mereka sudah konfirmasi mereka akan hadir, mereka juga sudah kirim video gitu ya, mereka juga excited buat datang ke Indonesia. Tiketnya masih ada, tapi cepat-cepat kalau mau beli, karena ini sebentar lagi kita acaranya mulai di tanggal 8 dan tanggal 9 gitu. Untuk konferensi itu sih Mbak, kira-kira. Oke, berarti masih dibuka untuk tiketingnya ya, berarti Pak Arif ya. Masih ada Betul. kesempatan buat teman-teman yang mau ikutan conference, silakan bisa mengikuti. Untuk pembelian tiketnya sendiri, informasinya ada di sosial media RFID Pak.
Pembelian tiket bisa di Indomaret, Alfamart enggak, Mbak? Tiket free. Pembelian tiket bisa di Instagramnya RCID, di situ kita ada linknya juga, di website kita juga lengkap, di situ bisa beli tiket juga di situ. Harganya juga murah ya untuk 2 hari. Ini harga sini untuk harga 2 hari. Sampai 2 hari ya. Bisa ikut Urban Forum dan Architecture Forum gitu. Untuk anggota IAI adalah 1.150.000 dan untuk bukan anggota IAI 1.300.000. Wah, oke, wah baik teman-teman silakan masih ada waktu untuk membeli tiket untuk conference dan mungkin saya mau membahas sekilas Pak Arif karena mungkin teman-teman yang hadir saat ini tidak datang di protos yang sebelumnya gitu kan. Dan mengenai hackathon, ini hal yang baru juga nih di AKID 2025. Nanti akan seperti apa? Mungkin sedikit sekilas mengenai hackathon Pak Arif. Ya, hackathon itu kita coba lakukan di tahun lalu gitu Mbak ya, dengan skala yang Oke. awal gitu ya, pilot project kita. Tapi kita dapatkan respon yang cukup baik dari market. Hackathon ini adalah kompetisi nanti menggunakan software desain arsitektur gitu ya, diperuntukkan untuk mahasiswa dan juga untuk arsitek pemula gitu, arsitek muda. Karena responnya baik, kita juga rasa hal ini dampaknya juga baik gitu ya buat industri. Jadi kita coba buat lagi tahun ini. Cuma tahun ini kita buat lebih beda karena kali ini kita ada mentoring Mbak gitu. Jadi nanti tentang hackathon ini dibagi menjadi beberapa grup, seru-seru dibagi menjadi beberapa grup. Kemudian nanti kita juga kolaborasi dengan beberapa konsultan arsitek yang ada di Jakarta dan sekitarnya untuk mereka kemudian jadi mentor bagi para grup ini. Jadi ada mentoringnya dulu, baru nanti setelah itu diadu tuh skillnya. Nanti kita umumin pemenangnya dan rencananya kita juga akan buat 3D printing dari hasil desainnya. Rencananya gitu. Wow, menarik sekali. Wah, ini keren sih. Jadi teman-teman itu dilakukannya on-site ya. Jadi kita siapin areanya sendiri gitu, bukannya dapat tugas terus bawa pulang gitu, enggak. Ini kita lakukannya on-site. Makanya namanya hack gitu. Wow, keren, menarik nih. Berarti teman-teman juga bisa mendaftar, berarti langsung join as a one group gitu berarti ya Pak Arif ya? Betul. Nah cuma yang kalau nggak salah sisanya tuh tinggal satu atau 2 slot ya. Gitu. Jadi nggak banyak, jadi harus cepet-cepet sih. Informasi semua ada di sosial media saya, ada di sosial media RCID Mbak semuanya, lengkap kok. Hati-hati nanti langsung diserbu IG-nya Pak Arif nih. Wow, berarti masih ada slot lagi untuk hackathon dan berarti cukup banyak nih Pak, ya menarik yang mengenai hackathon ya teman-teman banyak tertarik juga nih mengenai hackathon di AKID 2025 ini gitu ya. Ya. Wah, Dan satu lagi, SCMA. Nah, dikembalikan hadir di 2025 nih Pak. Bagaimana antusiasme dari teman-teman produk sendiri menyambut SCMA ini Pak? Iya Mbak. Indonesia kan sekarang efisiensi gitu Mbak ya. Terus juga kalau kita baca global news itu mengenai climate crisis segala macam. Jadi rasanya sih hal mengenai sustainability, mengenai green product, green materials, green building itu kita tetap perlu gaungkan ya. RCID concern sekali akan hal ini, makanya di 2025 ini kita coba bawa RCID Sustainable Construction Material Awards untuk ada lagi. Kita kolaborasi dengan Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, juga dengan Kementerian PU, dan dengan GBCI, Green Building Council Indonesia. Jadi untuk SCMA ini kita sudah siapkan tornya, informasinya lagi-lagi ada di website dan Instagram RCID. Jadi untuk para pemilik brand yang memiliki produk cocok untuk nanti dikompetisikan di SCMA ini, memiliki sertifikat green product dan sebagainya gitu ya. Itu bisa ikutan, bisa daftar, nanti bisa dikompetisikan dan produknya itu nanti akan kita display di satu area instalasi gitu. Penjuaraan ini juga dilakukan nanti oleh kolaborator dari SMA ini ya yang tadi Kementerian SDM, Perindustrian, PU dan juga GBCI dan juga tentu saja IAI gitu. Wow, baik Pak. Berarti satu brand, satu produk atau satu brand bisa membawa berapa produk Pak? Kita buka seluas-luasnya Mbak Ziza. Satu brand itu bisa berapa produk, mereka bisa submit boleh kok, beberapa boleh. Iya. Wow. Baik, menarik. Nah, terima kasih nih. Kalau kita ngebahas tadi program cukup banyak banget nih program AKID 2025. Nah, seperti apa nih optimisme dari Pak Arif sendiri? Kira-kira pengunjung yang akan datang di 2025 akan seperti apa nih Pak Arif? Iya, tadi kan konten-konten udah kita bahas ya Mbak. Sebetulnya ada lagi ya, RCID ini memang kami bersyukur sekali ya kita bisa bersama, saya garis bawah bersama, tumbuh semakin besar karena semakin banyak yang terlibat gitu Mbak. Kita tumbuh semakin inklusif gitu ya. Semua pelaku industri itu kita ajak, nggak cuma arsitek aja, tapi juga ada lintas disiplin ya.
ada tadi Mas Richard bilang, Mas Alvar bilang ada apa namanya, ada beberapa komunitas industri kreatif gitu, ada product designer, interior designer, ahli lighting, ahli landscape, urban architect gitu. Terus kemudian juga kami berkolaborasi juga dengan asosiasi keramik gitu ya. Dan di tahun ini juga kita sudah mulai mendapatkan atensi dari para pelaku industri besi dan baja di Indonesia karena ada pembahasan mengenai apa namanya high rises building juga gitu. Jadi yang terlibat ini semakin banyak gitu Mbak. Dan kami yakin juga nanti di pengunjung kami profilnya juga semakin beragam gitu. Selain arsitek tentu saja para desainer, kontraktor, developer gitu ya, project owner, surveyors, itu yang menjadi target kita yang paling utama, tapi tentu saja para pelaku industri lain ya, seperti misalnya pemerintah selaku pemilik kebijakan, kemudian masyarakat umum gitu ya, itu juga kita targetkan. Dan di tahun ini kami menargetkan setidaknya 25.000 pengunjung selama 4 hari acara gitu. Wow, keren. Oke, semoga dicapai Pak Arif semuanya dan pasti melihat antusiasme teman-teman arsitek, apalagi kita juga tahu karena ini jadi ajang nasional ya di sini, festival arsitek nasional. Jadi teman-teman pun di luar pun juga dari teman-teman katalog sendiri kita ngedengar nih dari teman-teman Medan, Makassar, Bali. Mbak Ziza, nanti kita ketemuan di sini ya. Saya kayak sampai 4 hari di sana. Wah, kayak antusiasme yang di FID 2025 ini tuh lebih tinggi gitu Pak Iya benar. dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena memang RFID dari tahun ke tahun ya Mbak. Kemarin saya sampaikan juga ya di konferensi pers bersama teman-teman media. Mungkin namanya sama gitu ya, RFID ya. Tapi Betul. jamin kalau sempat teman-teman datang ke RFID 2024, nanti datang ke RFID 2025 itu akan beda. Bahkan lebih dari itu, kalau datang hari Kamis itu beda, hari Jumat beda, hari Sabtu beda, hari Minggu beda. Gitu. Jadi buat jadi satu pengalaman yang berkesan sekali lah kalau berkesan. Yang seru lah Mbak, kalau misalnya bisa datang ke RFID ini ya. Nanti jadwalnya semua kita siapkan informasinya. Jadi per hari ada apa aja gitu. Jadi teman-teman nanti yang datang, para pengunjung itu bisa mau kemana itu udah tahu gitu. Oke, ya betul. Karena kalau kita lihat cukup padat di angka di tahun ini gitu kan, dan cukup banyak program-program barunya. Berarti nanti jadwal per hari dan juga dengan per hari dengan berbagai macam program akan ditampilkan berarti ya Pak Arif ya. Jadi biar teman-teman punya guidance mau ikut yang mana, mau daftar yang mana, seperti itu ya Pak. Ya, betul. Wah, oke. Dan masuk ke RKID itu gratis loh Mbak. Masuk ke RKID ya, conference ya. Masuk ke RKID gratis, ikut acara-acara talk series 77 itu juga gratis. Di dalam hall juga nanti saya yakin masuk ke dalam hall tuh udah semerbak bau kopi gitu ya. Ada beberapa coffee station di mana-mana. Kita juga akan ada F&B area dan apa namanya, insya Allah gitu ya, kami dari RCID bersama dengan kurator juga nanti kami punya satu instalasi yang surprise gitu buat semuanya, yang mudah-mudahan ekspresi sama seperti apa yang Mbak lakukan. Begitu mereka lihat tuh mereka wow gitu. Saya baru diomongin aja, wah ini ada surprise lagi, berarti ada yang baru lagi nih yang bikin kejutan buat teman-teman lagi nih. Iya. Ya itu sih Mbak, kita ini rasanya kami menghadapi ujian ya, tapi untuk mengarah ke hal yang lebih besar dan lebih baik gitu. Wah, oke. Baik, Pak Arif, satu lagi nih Pak, sebelum kita balik lagi nanti saya mau tahu juga nih pandangan dari Pak Firman yang di AKID 2025 ini juga saya baru dengar nih ada business matching. Nah, seperti apa untuk business matching ini Pak konsepnya? Saya atau Mas Arif? Mas Arif, Pak Arif dulu sebentar Pak Arif. Oke, silakan Pak. Iya, saya dulu mungkin ya Mbak ya. Business matching ini, jadi kami coba dalam setiap tahun penyelenggaraan tuh memang satu hal yang kami bawa di RCID adalah kita bisa berjejaring gitu ya, terus kita mendengar dan kita mengevaluasi setiap tahunnya. Di tahun 2025 ini kami coba buat satu program yang baru yang kami sebut sebagai business matching. Kami lihat bahwa industri ini tumbuh semakin besar ya Mbak di Indonesia dan juga jadi perhatian dari internasional, regional dan internasional. Makanya kami buat nanti satu platform, kita siapkan satu area khusus untuk para exhibitor bertemu dengan para buyers gitu ya. Jadi exhibitor jadi sellers, mereka bertemu para buyers, bisa dari pengunjung, bisa dari arsitek, kontraktor, developer dan sebagainya. Kemudian juga nanti para arsitek mungkin juga bisa bertemu dengan project owners gitu ya, dengan developers gitu ya. Jadi dalam 4 hari acara ini selain bisa dapat insight, bisa dapat experience, bisa berjejaring dari sisi
bisnis atau ekonomi juga itu pihak-pihak yang terlibat bisa mendapatkan manfaatnya gitu. Oke, wah menarik. Terima kasih Pak Aris. Baik-baik, kayak langsung mau ke Pak Firman deh Pak Firman. Dengan melihat banyaknya program, apalagi banyak program baru, bagaimana sebagai proyek direkturnya nih Pak di AKID melihat program-program yang menarik sekali di tahun 2025 ini, Pak? Ya, iya Mbak Bazda. Jadi memang tantangan buat kami di AKID itu kan selain kita membuat pameran, buat conference kan kita ingin menciptakan ekosistem ya, ekosistem untuk industri arsitektur dan industri kreatif juga. Tantangan utamanya tentu yang namanya bergerak di bidang kreatif adalah inovasi. Jadi inovasi ini yang setiap tahun harus kita tawarkan ke teman-teman mitra maupun ke para arsitek yang memang dan pengunjung terutama ya tentang ACID ini. Jadi setiap tahun yang kita coba tawarkan adalah ACID ini selalu memberi warna yang berbeda gitu ya. Jadi kalau tadi Mas Arief bilang ikut tahun ini yang ikut tahun lalu bukan berarti yang udah ikut tahun lalu bukan berarti yang tahun ini kita skip dulu gitu. Betul. Kalau bisa malah datang lagi gitu. Nah, pengalamannya beda. Bahkan tahun ini kalau kita bisa suggest sih sebenarnya 4 hari juga datang ya Mas Arief. Jadi makin rame gitu ya. Jadi setiap hari punya cerita yang berbeda. Dan memang itu yang dari kami sendiri saat ini kepengurusan nasional IAI juga punya 3 badan baru yang salah satunya adalah mengampu badan arsitek muda, inkubator arsitek muda dan komunitas. Jadi memang kita ingin lebih aktif ya memetakan dan merangkul teman-teman komunitas yang memang bergerak tidak hanya di arsitek saja, tapi juga komunitas yang informal, tapi yang mereka punya kedekatan dengan desain dan arsitektur. Nah, rasanya dengan komunitas ini yang kalau kita hadirkan mereka bersama di ACID, kita ngobrol di situ, bukan nggak mungkin tahun depan kita punya format yang lebih keren lagi untuk ACID dengan komunitas-komunitas ini. Kurang lebih begitu, Mbak. Wah, menarik. Karena memang tiap tahunnya kita pun sebagai katalog, sebagai media yang support juga mengenai acara ACID, dari tahun ke tahun itu selalu menampilkan yang berbeda. Sampai akhirnya kita nggak boleh kelewatan nih. Gitu ya. Kita harus tetap support ya, karena tiap tahun selalu menyajikan yang berbeda dengan instalasi-instalasi yang menarik tentunya, dengan para kurator yang cukup jeli dan menilai instalasi-instalasi, dan akhirnya menghasilkan instalasi dari teman-teman arsitektur yang menarik sekali untuk dibagikan ilmunya dan pengalamannya ke teman-teman pengunjung semua gitu Pak. Dan makanya kita sebagai media pun juga support penuh untuk acara AKID. Semoga acara AKID juga bisa lebih berkembang lagi, lebih banyak lagi ekosistem terbentuk gitu ya, lebih variatif lagi dari teman-teman yang ikut di acara AKID, dari baik dari arsitek yang akan instalasi ataupun yang join di acara AKID nanti, seperti itu. Dan saya mau balik lagi nih ke Pak Alfam nih Pak, mengenai teman-teman akademisi Pak. Tadi masih penasaran, masih ada yang ganjel sedikit. Kan teman-teman akademisi kita diberikan atau diwadahi instalasi untuk membuat instalasi gitu ya Pak ya, untuk di AKID. Nah, apakah dengan apakah hanya teman-teman di tingkat akhirkah yang bisa ikutan atau misalkan menampilkan karyanya, atau untuk memang seluruh untuk satu universitas bisa baik tingkat 1 ataupun tingkat 2 yang mau mengeksplor dirinya gitu atau ikut join, itu bisa juga, atau memang dibatasi hanya untuk tingkat akhir aja yang sudah mempunyai karya gitu, seperti itu Pak Alfam? Silakan. Tidak, Mbak Sisa, undangan kami dari AKID kepada para kaprodi universitas itu untuk mengundang karya teman-teman mahasiswa di S1, S2 dan juga di S3, termasuk di profesi PPAR. Itu yang ini adalah mungkin satu program profesi yang memang untuk menempatkan Indonesia itu setara dengan kampus di luar negeri, karena memang untuk menjadi seorang arsitek itu kan harus memiliki dasar pendidikan itu selama 5 tahun. Nah, jadi teman-teman itu, jadi ada satu program profesi itu disebut PPAR. Kita pun juga mengundang para kaprodi itu juga mengundang
para mahasiswa karya-karya PPAR. Jadi kita bisa melihat jadi di tahapan apa, di S1 apa S2 S3 karyanya seperti apa. Jadi ya memberikan warna juga bukan hanya para arsiteknya tetapi para kampus, para kaprodi pada tingkat pendidikan yang berbeda itu juga memiliki karya yang berwarna gitu loh. Jadi kita bisa tahu pendidikan di Indonesia, arsitektur di Indonesia itu sampai di mana sih saat ini gitu. Oke, wah menarik Pak. Terima kasih banyak Pak Alfat. Baik, mungkin saya akan mengundang Bapak Ibu dan rekan-rekan, teman-teman di sini partisipan yang mau bertanya mengenai ArcID seperti apa, silakan boleh mengaktifkan audio dan videonya. Oke. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman partisipan semua, mungkin saya mau bertanya sekali lagi nih, mungkin ke Pak Arif nih Pak. Tadi kita sudah lihat nih sisi harapannya seberapa banyak pengunjung yang akan digrab nih di tahun 2025 ini gitu kan. Dan juga tadi sempat disebutkan juga nggak hanya dari teman-teman arsitek aja gitu, tapi dari lintas disiplin nih yang datang ke ArcID 2025 gitu kan. Dan nantinya pun di ArcID nanti di 2025 ini tadi sempat juga dibilang nggak hanya teman-teman berbagai lintas divisi, tapi teman-teman dari kalangan umum pun juga bisa ikutan hadir dan menikmati karya arsitektur juga di ArcID gitu ya Pak Arif ya. Dan itu berarti benar-benar terbuka untuk umum, semuanya bisa menikmati ArcID dan bisa tanpa sengaja atau bisa mengedukasi masyarakat mengenai arsitek juga gitu ya Pak, profesi arsitek dan juga arsitektur. Seperti itu ya Pak Arif. Betul Mbak, jadi itu juga salah satu tujuan memang yang selama ini coba diusung oleh IAI gitu ya. Bagaimana ArcID bisa menjadi inklusif dan juga untuk masyarakat pun bisa semakin mendapatkan informasi dan update lebih banyak gitu mengenai arsitek dan industri arsitektur. Jadi acara ini terbuka untuk umum, silakan bagi masyarakat umum yang ingin hadir. Kita setiap hari mulai dari tanggal 8 sampai tanggal 11 Mei di ASBSD Hall 5 sampai 7 kita buka jam 10 pagi sampai dengan jam 8 malam. Oke. Ya. Berarti semua bisa ikut hadir dan bisa menikmati semua karya dari teman-teman arsitek kita ya Pak ya. Betul Mbak. Gimana Mbak? Silakan Mbak. Silakan Pak Alfat. Saya mau biar Mbak Sisa juga mau datang ya, membawa teman-teman, keluarga, musuhnya juga. Mbak Sisa saya mau nanya. Iya. Mbak Sisa pernah ke ASBSD kan? Pernah, sering kita. Betul. Kan. Mbak Sisa masuknya dari mana? Dari Hall C. Oke, biasanya kalau misalkan kita dari luar ya, kan biasa kita ngambil tiket ya. Betul. Apa yang kita lihat sih ASBSD itu dari luar? Kalau dari luar sih nggak terlalu secara karena cuma sekedar gedung bangunannya aja gitu ya, yang megah gitu kan. Kalau kita masuk baru experience-nya berbeda. Oke. Mbak Sisa nggak akan bisa melihat bangunannya aja nanti, karena bangunannya bisa nggak kelihatan. Ditutup coba jadi penasaran gitu. Jadi mohon aja nanti tanggalnya adalah 8 sampai 11 Mei. Oh iya? Masa dari luar udah mulai diubah-ubah gitu kan? Atau tidak spill terlalu banyak ya. Saya cuma nanya kalau ambil tiket ngeliat ngeliat bangunannya aja, nggak terlalu banyak hanya bisanya di dalam. Ya saya cuma mau bilang Mbak, nggak bisa ngeliat bangunannya kalau dari luar. Nanti kita spill arsitek ya Mbak, nanti kita spill arsitek. Arsiteknya ada di sini soalnya. Wah, jadi makin penasaran sama ArcID 2025. Oke, berarti udah mulai dari luar udah bikin hal-hal yang bikin surprise buat teman-teman pengunjung semuanya ya. Nggak hanya sekedar dari dalam seperti ya kita biasanya kalau ke ASBSD udah masuk Hall C, dari situ baru kelihatan tuh bagian ticketing, baru mulai kelihatan sedikit instalasinya seperti apa gitu kan. Ada sedikit-sedikit. Ini berarti dari luar udah langsung dikemas dengan yang berbeda berarti ya Pak Alfar ya? Begitu, cuma saya kurang yakin sih. Jadi kita lihat aja sama-sama. Oke. Wah, terima kasih. Udah bikin saya penasaran. Jadi kita akan hadir. Berarti pembukaan di tanggal 8 Mei, Pak Arif, berarti kita akan mulai di jam berapa Pak untuk mulai pembukaan ArcID nanti Pak di 2025 nanti? Di bulan ini? Kamis 8 Mei jam 10 pagi Mbak, kita udah buka. Jam 10 pagi, sudah buka ya?
Oke, langsung dengan ada preskon dan juga kita akan ada tour juga ke teman-teman setiap instalasi berarti gitu ya Pak Yari? Betul, betul. Oke, wah baik. Teman-teman yang mau ikutan langsung datang jam 10 kita akan ada pembukaan juga di FID, berarti ya juga teman-teman media dan juga teman-teman partisipan yang hari di jam 10 bisa mengikuti serangkaian acara yang disajikan oleh CIS dan juga IAI. Baik, seperti itu ya Pak Arif ya. Terima kasih. Dan sebagai penutup, saya mau kembali ke masing-masing narasumber mengenai harapan dan juga apa yang mau disampaikan untuk teman-teman biar bisa hadir di AKID 2025 ini yang bikin teman-teman akan mendapatkan experience yang berbeda. Mungkin ke Pak Firman dulu nih Pak, silakan Pak. Ya, harapan saya sebagai direktur program tentunya AKID 2025 ini memberikan warna baru ya, untuk ekosistem berpameran arsitek dengan bermitra dengan banyak building material, pengalaman baru, atmosfer baru gitu ya, sehingga kita punya 4 hari yang full sama aktivitas, full sama kegiatan dan experience yang perlu dinikmati satu persatu. Jadi kami tunggu teman-teman untuk bisa hadir di sana, ketemu langsung dengan kita, ketemu langsung dengan arsitek Indonesia, dan terlibat langsung dari beberapa banyak kegiatan di sana. Ini acara tidak hanya eksklusif untuk para arsitek, tapi inklusif untuk berbagai macam pelaku industri, para desainer dari berbagai macam asosiasi profesi, termasuk dengan juga teman-teman dari berbagai latar belakang keilmuan dan yang mereka punya minat, yang punya keingintahuan terhadap desain, terhadap arsitektur. Dan di sini adalah ekosistemnya untuk kita saling bertemu dan saling bertegur sapa. Dan tentunya tidak hanya selesai ditegur sapa, tapi juga menjalin hubungan untuk pembangunan ke depan, baik yang sifatnya pribadi maupun yang untuk pengembangan kota atau daerah masing-masing. Terima kasih. Wah, terima kasih Pak Firman. Baik, mungkin kalau Pak Alfar seperti apa Pak untuk di AKID 2025 ini Pak? Ya, mungkin serupa ya. Tadi Pak Firman bilang terkait sesuatu yang inklusif. Jadi acara itu bukan hanya sekedar untuk arsitek, karena memang masyarakat luas kan bisa datang kemari untuk misalkan mereka cuma mau tahu, atap mereka bocor. Nah, di sini ada produk atap, lantai mereka misalkan jamuran dan lain-lain. Karena di sini karena banyak it's a trade show, jadi banyak produk eksebitor, mereka juga bisa bertanya terkait produk dia secara teknis. Makanya di sini dengan kosakata performance mereka akan membahas di hal-hal yang mungkin sangat-sangat teknis yang dipakai keseharian. Itu dari satu hal itu kan terkait masyarakat luas yang tadi kita udah bahas sedikit adalah dari akademisi, praktisi, dan juga semua talk series, conference, 77, pembicaraan dan forum diskusi itu adalah ya penuh dengan makna dan wawasan yang luas dan juga dalam ya. Itu ya bagi para researcher gitu kan, mengadakan riset atau mereka bisa berdiskusi, interview dari karya mahasiswa yang mungkin adalah eksploratif desainnya misalkan, sampai ya memang arsitek-arsitek yang mencoba performance dalam booth-nya masing-masing. Jadi ini menurut saya adalah gila-gila dari spektrum yang sangat luas, dan khususnya tahun ini dikuratori oleh Pak Ahmad Tardiana, Bapak Antonius Rusli, dan juga saya. Semoga kita dapat menghadirkan performance yang dinanti-nantikan semua orang selama 1 tahun kebelakang ini. Oke, wow, terima kasih Pak Alfar. Oke, saya masuk ke Mas Richard. Mungkin apa nih Mas Richard harapannya untuk di AKID 2025 dan seperti apa nih pesan untuk teman-teman yang ingin hadir di AKID 2025 ini? Silakan Mas. Belakangannya Indonesia gelap ya, nggak banyak yang bisa dikatakan gitu. Betul. Ya. Jadi kalau Anda tahu sekarang tuh ada acara ya Art Jakarta gitu ya, sekarang itu langsung gitu. Saya merasa Art ID kita itu lebih artistik daripada Art Jakarta gitu. Saya percaya juga. Jadi kalau kita ambil spektrum paling ekstremis gitu, saya bisa bilang mudah-mudahan Art ID ini jadi salah satu event yang bisa membanggakan Indonesia gitu ya. Karena di Southeast Asia saya yakin ini yang kali ini bakal yang paling keren, yang paling aktif, yang paling sosial gitu. Jadi at least secara proaktif gitu dari IAI ada sesuatu yang bisa membanggakan Indonesia. Jadi nggak usah muluk-muluk gitu ya, nggak usah berharap sama orang lain gitu. Jadi dari sinilah kita berkontribusi sebagai
warga Indonesia juga dengan membuat sebuah event yang dinantikan dengan standar internasional gitu. Dan itu bukan harapan ya, itu pasti. Gitu. Jadi ini lebih ke sesuatu yang saya rasa bisa cukup membanggakan dari acara ARSA ini. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak Mas Richard. Oke, Pak Arif nih Pak. Seperti apa nih Pak harapannya di AKID 2025 ini dan apa nih yang akan membuat orang harus mesti wajib datang di AKID 2025 ini? Ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Firman, Pak Alvar, dan Pak Richard gitu ya. Mungkin kalau dari saya lihatnya AKID ini acara milik kita semua gitu Mbak. Acaranya pride-nya Indonesia gitu ya. Jadi kenapa nggak kita sukseskan sama-sama juga gitu. Jadi kami harapkan semakin banyak yang datang, semakin banyak yang terlibat untuk nunjukin bahwa ya ini kebanggaannya Indonesia gitu. Untuk teman-teman yang mau datang juga nanti daripada ribet-ribet ngantri gitu ya, bisa pre-register dulu di websitenya ARSA-ID atau di Instagramnya. Jadi nanti datang ke sana tinggal collect badge aja gitu. Itu akan lebih mudah. Wow, siap. Oke, terima kasih banyak Pak Arif. Dan di sini juga udah banyak yang nggak sabar untuk ikutan AKID. Apalagi tadi udah di-spill sedikit-sedikit gitu ya, jadi makin penasaran apa yang akan disajikan di AKID 2025 ini. Jadi teman-teman partisipan silakan ikuti terus informasi-informasi mengenai AKID ada di sosial media AKID, di IG-nya AKID juga, ataupun di website dari AKID. Nanti di situ akan diberikan informasi-informasi dan juga berbagai macam program yang apa aja yang akan ada di AKID. Dan untuk pembelian tiketing juga masih terbuka. Jadi dari tim CIS juga masih membuka untuk tim tiketingnya Pak ya, dari conference. Kemudian hackathon juga tadi masih ada 1 atau 2 slot lagi. Dari SCML juga untuk teman-teman produk juga masih bisa ikutan. Jadi jangan sampai kelewatan untuk berpartisipasi dan melibatkan diri di AKID 2025 ini. Wah, baik. Terima kasih sekali lagi kepada keempat narasumber kita, Pak Firman, Pak Alvar, Mas Richard, dan juga Pak Arif. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Firman, Pak Alvar, Mas Richard, dan juga Pak Arif. Dan juga teman-teman AKID dan CIS lainnya dan juga IAI Nasional. Semoga acara AKID berjalan dengan lancar dan sukses. Dan juga semua teman-teman mendapatkan pengalaman yang menarik dan ilmu yang menarik lagi di AKID tahun 2025 ini. Sekali lagi terima kasih waktunya. Bapak-bapak, dan juga terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman partisipan yang sudah hadir dalam acara protes hari ini. Jangan lupa kami tunggu kehadiran rekan-rekan di AKID 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam.